Wu Seng Guan Yu untuk pertama kalinya datang ke arena pertarungan modern. Namun dia dipukuli tanpa daya oleh seorang pemuda. Hampir saja jantungnya hancur oleh satu pukulan. Dan lengannya dikunci oleh anak muda itu, membuatnya dipermalukan. Namun Ye Guan tidak mudah dikalahkan. Alasan Guan Yu muncul di arena pertarungan modern adalah karena para ilmuwan merasa bosan dan menggunakan teknologi untuk membangkitkan kembali banyak jenderal kuno. Ingin tahu apakah mereka benar-benar sekuat yang dikabarkan. Tidak hanya ada Zhou Tong dan Yue Fei, tapi juga Raja Hegemon dari Sichu, Xiang Yu. Namun yang pertama muncul adalah Guan Yu, dan lawannya adalah seseorang yang menyebut dirinya Zhao Ritian, yang terkuat di dunia. Pertarungan baru saja dimulai dan dia sudah meremehkan Guan Yu. Menghadapi pedang besar Guan Yu yang datang menebas, dia tidak hanya menghindar dalam sekejap, tapi juga menendang kepala Guan Yu. Dengan sombong dia berkata bahwa senjata terkuat di dunia ini adalah tinjunya Zhao Ritian. Kemudian dengan putaran tubuh yang indah dia muncul di belakang Guan Yu. Lalu menghujani tubuh Guan Yu dengan serangkaian pukulan kombinasi. Guan Yu tak mampu bertahan dan mencoba mengayunkan pedangnya lagi. Zhao Ritian tetap sombong berkata, terlalu lambat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantung Guan Yu. Lalu menggunakan jurus pamungkasnya dan langsung membuat Guan Yu terpental. Namun tampaknya Guan Yu tidak terlalu terluka. Jika ini adalah kemampuan asli Guan Yu, maka sungguh sangat mengecewakan. Para ilmuwan yang mengamati dari belakang panggung mengira Guan Yu telah dikalahkan hanya dengan satu serangan. Mereka bersiap untuk mengambil kembali tubuh Guan Yu. Namun di detik berikutnya, Guan Yu mencabut pedangnya dan mendengus pelan. Bocah sombong. Benar, setiap pukulanmu seperti palu besi menghantam tubuhku, bahkan menghantam keras ke pintu hatiku. Satu pukulan mengguncang langit, namun aku masih hidup. Tapi dibandingkan luka-luka yang pernah kualami di medan perang, itu tidak ada artinya sama sekali. Jika kemampuanmu hanya sebatas itu, maka sebaiknya kau menyerah sekarang juga, sebelum menjadi hantu di bawah pedangku. Zhao Ritian mendengarnya dengan penuh rasa meremehkan. Belum pernah ada yang berani menyuruh Zhao Ritian menyerah. Begitu kata-katanya selesai, Zhao Ritian kembali melancarkan serangan. Dia ingin menggunakan seni bela diri modern untuk membuat Guan Yu menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi kali ini berbeda. Meskipun Zhao Ritian bisa memprediksi gerakan Guan Yu, tapi tetap tidak bisa menghindari teknik bela diri Guan Yu. Begitu menyadari, dia langsung menutup lehernya, karena dia pikir kepalanya sudah terbang. Saat itulah dia baru menyadari, ternyata sejak tadi Guan Yu memegang pedang dengan dua tangan untuk menyembunyikan kekuatannya. Agar Zhao Ritian lengah, tatapan Zhao Ritian menjadi tajam. Tiba-tiba sejumput rambutnya jatuh ke tanah. Ah, rambutku. Tindakan itu benar-benar membuat Zhao Ritian marah. Jika serangan barusan itu, kau sengaja menahan diri untuk mempermalukanku, maka aku pasti akan membuatmu menyesal. Begitu ucapannya selesai, Guan Yu mengayunkan pedang besarnya menyerang. Zhao Ritian lalu berusaha melawan sekuat tenaga. Setelah membelokkan arah serangan pedang Guan Yu, dia langsung menangkap tangan Guan Yu, dan dengan kuat melancarkan teknik bantingan bahu. Guan Yu dihantam keras ke tanah. Saat Guan Yu baru hendak bangkit, Zhao Ritian langsung menangkap tangannya, dan menampilkan ekspresi layaknya iblis. Lengan ini akan kuambil sebagai milikku. Kemudian dia menggunakan teknik kuncian pergelangan dan armbar. Guan Yu langsung terkunci dan tak bisa bergerak. Teknik ini adalah istilah dalam seni bela diri Jiu-Jitsu. Sering terlihat dalam pertandingan pertarungan bebas modern, saat menghadapi lawan yang lebih berat dan lebih kuat dari diri sendiri. Selama mendapat kesempatan menggunakan teknik ini, bisa langsung membalikkan keadaan. Bahkan seseorang yang bertubuh kurus, jika menggunakan teknik armbar dengan benar, juga dapat dengan mudah mematahkan lengan pria kekar. Namun Zhao Ritian masih terlalu meremehkan Guan Yu. Guan Yu mulai mengerahkan kekuatannya. Zhao Ritian perlahan terangkat ke atas. Saat Guan Yu berdiri, dengan teriakan keras, Zhao Ritian dihantam keras ke tanah. Namun yang mengejutkan adalah, Zhao Ritian berhasil melepaskan diri dari kuncian, dan sudah berada di belakang Guan Yu, lalu melancarkan serangan balik, menendang wajah Guan Yu dengan keras. Saat Guan Yu belum sempat menarik napas, dia kembali melancarkan serangan beruntun, dan bahkan melihat semua titik lemah di tubuh Guan Yu, lalu melepaskan kombinasi pukulan mematikan, yang semuanya mengenai titik lemahnya Guan Yu. Setelah Guan Yu jatuh ke tanah, Zhao Ritian menunjukkan ekspresi kemenangan. Para ilmuwan di belakang panggung mendeteksi bahwa tanda-tanda vital Guan Yu sudah mulai kacau. Sementara itu, para jenderal lainnya juga sedang menyaksikan pertarungan. Zhou Tong langsung melihat teknik pukulan Zhao Ritian. Itu adalah teknik titik akupuntur.
Daya hancurnya tidak bisa diremehkan. Ada 36 titik mematikan di dalamnya. Jika terkena serangan berat, pasti akan berujung kematian. Saat itu Zhao Ritian dengan sombong memanggil para ilmuwan. Bilang bahwa pertarungan sudah berakhir. Mereka bisa datang dan mengambil jasad Guan Yu. Namun di detik berikutnya, tekanan hebat dari naga biru tiba-tiba menyerang. Tampak tubuh Guan Yu memerah seluruhnya. Mata merah menyala menatap Zhao Ritian seperti iblis. Luka-lukanya juga pulih secara otomatis. Itulah kondisi Wu Sheng, Dewa Perang, Guan Yu. Pada saat itu, para ilmuwan di belakang mendeteksi, fluktuasi data Guan Yu telah berhenti. Dan nilainya jauh melampaui batas maksimal manusia normal. Pertarungan akan segera dimulai kembali. Zhao Ritian menyerang lebih dulu. Dengan nada mengejek, namun langsung ditepis oleh tamparan ringan dari Guan Yu. Tamparan itu tidak hanya mematahkan lengan kanan Zhao Ritian. Tulang rusuk di bagian pinggang dan perut juga retak dua bagian. Belum sempat dia menyadari apa yang terjadi. Guan Yu sudah berdiri di depannya dengan pedang besar terangkat. Dan langsung menebaskannya. Di Hoan Hak itu, Zhao Ritian tampaknya membangkitkan teknik dewa tertentu. Seekor ikan mas-emas tiba-tiba melompat ke udara dan menyelam ke dalam air. Dan Zhao Ritian pun berhasil menghindari serangan tepat pada waktunya. Aku, Zhao Ritian terkuat di muka bumi ini, tidak akan pernah menyerah. Dasar ayam tanah dan anjing liar. Namun Zhao Ritian belum dikalahkan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Satu adalah jenderal terbang nomor 1 dari zaman kuno, Lu Bu. Yang lain adalah Xiang Yu, raja hegemon dari Sichu yang bisa mengangkat panci seberat 1000 jin dengan satu tangan. Keduanya dibangkitkan secara bersamaan di arena pertarungan modern, dan akan bertarung untuk menentukan pemenang. Pemenangnya akan menantang para pahlawan kuno dari negara lain. Karena negara-negara adidaya di dunia telah mencapai sebuah kesepakatan, yaitu menggunakan teknologi untuk membangkitkan kembali pahlawan atau jenderal hebat dari negara masing-masing. Pertama akan disaring melalui pertarungan internal, dan pemenang terakhir akan mewakili negaranya bertarung. Pihak yang menang akan menguasai hak bicara dunia selama 10 tahun ke depan. Dengan kemunculan kedua orang itu, pertarungan pun langsung dimulai. Lu Bu dengan sombong berkata, "Jika kau menang, apa keinginanmu? Apakah kau ingin kembali membalas dendam? Atau ingin mendapatkan wanita yang kau cintai?" Xiang Yu bahkan enggan menjawabnya. Sedangkan Lu Bu tampak sangat senang bisa datang ke zaman ini. Dia mengejek bahwa semua keinginan Xiang Yu hanyalah hal bodoh. Dunia saat ini 1000 kali lebih baik dari zaman dulu. Dia ingin tetap tinggal di sini, di zaman ini, mencapai puncak dan mendapatkan segalanya. Setiap orang bilang aku adalah reinkarnasimu. Oleh karena itu, aku juga tak terkalahkan. Oh iya, lupa kalau kau tidak tahu siapa aku. Raja kecil, ya. Setelah hari ini, kau pasti akan mengingat namaku. Xiang Yu mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba Lu Bu menghantam dagu Xiang Yu dengan satu pukulan, lalu tersenyum puas. Xiang Yu menerima pukulan itu tanpa berkata apa-apa. Dia berdiri tegak dan menatap Lu Bu dengan tajam. Di detik berikutnya, tampak semua jari tangan Lu Bu telah patah. Pukulan barusan itu, rasanya seperti menghantam balok besi yang berat. Sudah ratusan orang mati di bawah tinjunya. Namun Xiang Yu adalah yang pertama tetap tak bergeming setelah terkena pukulan itu. "Bocah, jadi ini alasanmu meremehkan semua orang?" Begitu selesai bicara, Lu Bu langsung melompat, dan menebas ke arah Xiang Yu. Suara tajam dari benturan senjata menggema di seluruh arena. Kekuatan mereka berdua seimbang. Setelah berpisah, Xiang Yu langsung melancarkan serangan balasan. "Ayo, aku juga ingin tahu seberapa hebat kekuatanmu, Sang Raja Hegemon." Sungguh tekanan yang luar biasa kuat. Serangan ini seperti gunung besar jatuh menghantam. Namun pukulan itu ternyata tidak melukai Lu Bu sama sekali. Tampak setengah tubuh Lu Bu terperosok ke dalam celah batu. Sambil berkata bahwa senjata modern benar-benar luar biasa. Kalau yang dipakai adalah tombak Fang Tian seperti dulu, mungkin aku sudah terbelah dua olehmu. Seranganmu tidak hanya agresif, tapi juga pertahananmu sangat peka. Begitu menyentuh tanah kau langsung menyadari niatku untuk menebas kakimu. Bahkan provokasiku tak mengusik sedikit pun pikiranmu. Aura Sang Raja Hegemon benar-benar bukan isapan jempol. Bagus, bagus sekali, kau memang layak. Tapi sebelum dia selesai menyombong, Xiang Yu sudah berdiri di hadapannya, menikam tajam untuk menguji kekuatan. Lalu langsung mengeluarkan teknik bela diri. 18 tikaman satu tangan. Kecepatannya begitu tinggi hingga Lu Bu terus-menerus mundur. Namun semakin bertarung dia justru semakin bersemangat. Dia mengakui bahwa kekuatan kasar Xiang Yu tak kalah dari Zhang Fei.
Keberaniannya pun melebihi Xiao Huai, dan tekniknya bahkan melampaui Zhang Liao. Namun sedikit saja lengah di medan perang bisa berakibat fatal. Serangan berikutnya, kau tidak akan bisa menghindar. Serangan ini sekuat seekor gajah dewasa, tapi Lu Bu tetap menahannya dengan paksa. Lalu dia tersenyum dan berkata, pantas saja orang bilang aku adalah reinkarnasimu. Kau benar-benar kuat, tak pernah ada orang yang bisa menekan Lu Fengxian sepertimu. Rasanya seperti sedang melawan 3 jenderal tangguh sekaligus, yang semuanya sangat ganas dan kuat. Seorang diri menunjukkan keberanian setara 3 jenderal tangguh. Sungguh, Raja Hegemon memang layak menyandang gelar itu. Perasaan ini benar-benar terasa seperti pernah kualami. Tapi sekarang aku juga sudah berbeda dari sebelumnya. Justru karena itu, kau baru pantas untuk dikalahkan olehku, Lu Bu. Begitu ucapannya selesai, Xiang Yu kembali melancarkan serangan. Namun kali ini, gerakannya di mata Lu Bu tampak melambat. Dia langsung membalikkan tangan dan menangkap senjata Xiang Yu. Sekarang giliranku, Lu Bu mengayunkan senjata dengan kekuatan besar. Seluruh arena seperti dipenuhi pusaran bilah tajam. Lalu dia melompat tinggi dengan sekuat tenaga. Dan dengan satu jurus, Xiang Yu terpental ke udara, terlempar oleh serangan hebat itu. Lalu dilanjutkan dengan jurus bela diri, pembunuh dewa pemecah langit. Semakin bertarung dia semakin gila. Semakin bertarung dia semakin bersemangat. Setelah terpukul mundur, Xiang Yu pun melancarkan serangan balasan. Namun tusukan itu dianggap remeh oleh Lu Bu. Bahkan dia berdiri di atas senjata Xiang Yu. Di detik berikutnya, Lu Bu langsung menusuk ke arah wajahnya. Xiang Yu memang berhasil menghindar. Tapi dia tidak menyangka bahwa tombak Fang Tian itu bisa berputar. Akhirnya, Xiang Yu kehilangan satu telinga. Raja Hegemon, kau kalah. Hahaha, senjata baru ini memang benar-benar hebat. Kekuatan tombaknya bahkan melampaui Ge dan tombak biasa. Kemunculannya telah mendorong dimulainya era negara berperang. Karena memiliki fungsi ganda, mencengkram dan menusuk, maka variasi serangannya dalam pertarungan pun lebih beragam. Dalam sejarah, tombak Fang Tian sering digunakan dalam berbagai upacara persembahan, dan merupakan benda perlengkapan upacara. Namun itu tidak berarti tombak Fang Tian tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Hanya saja, senjata ini menuntut kemampuan sangat tinggi dari penggunanya, demi meningkatkan kekuatan tempur Lu Bu. Para ilmuwan secara khusus membawa bahan-bahan canggih dari zaman modern, dan meminta seorang ahli senjata untuk menempa ulang tombak Fang Tian. Tombak Fang Tian lama milik Lu Bu beratnya sekitar 44 jin. Versi sekarang yang dibuat dari Super Graven hanya seberat kurang dari 8 jin. Namun kekuatan dan fleksibilitasnya justru meningkat, membuat kecepatannya meningkat secara drastis. Suara mendesing saat teknik bela diri dilepaskan, juga merupakan desain khusus dari para ilmuwan. Saat tombak Fang Tian berputar dengan kecepatan tinggi, udara mengalir secara seragam ke seluruh senjata untuk mengurangi hambatan, dan getaran hebat antara molekul-molekul udara dalam proses tersebut akan menghasilkan suara tangisan yang aneh ini. Dalam pertarungan kali ini, Xiang Yu benar-benar berada di posisi kalah. Melihat hal itu, Lu Bu mengejek dan berkata, bagaimana, inilah alasan aku begitu percaya diri. Tapi Xiang Yu tidak akan kalah semudah itu. Dia mengangkat sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah Lu Bu. Lu Bu langsung menebas batu itu menjadi 2 bagian, dan kembali bertarung sengit dengan Xiang Yu. Karena tak bisa menentukan pemenang, mereka beralih ke adu kekuatan dengan tombak. Adu kekuatan tombak adalah salah satu permainan umum di barak prajurit zaman kuno. 2 orang akan melilitkan senjata mereka satu sama lain, lalu bersamaan mengerahkan seluruh kekuatan. Pihak yang kalah harus menyerahkan senjatanya pada pemenang. Sebagai bentuk pengakuan kekalahan, barang rampasan perang adalah bukti kekuatan di antara para prajurit. Dalam adu kekuatan, Lu Bu tampaknya mulai kewalahan. Di detik berikutnya, dia diangkat oleh Xiang Yu. Namun ia langsung mengerahkan tenaga dan mendarat kembali ke tanah. Lalu malah mengangkat Xiang Yu ke udara, dan memanfaatkan momen itu untuk melancarkan jurus bela diri. Jurus mematikan layaknya pisau pemotong. Xiang Yu terpaksa melepaskan senjatanya, dan terpental keras hingga menghantam dinding batu. Sepertinya, teknik dan kecepatanku memang masih lebih unggul. Bagaimana, Raja Hegemon, kau mau menyerah? Xiang Yu tampaknya benar-benar marah. Akhirnya dia mencabut pedang yang selalu dibawanya. Ayo lanjut. Lu Bu mengira Xiang Yu hanya menggertak, sambil berteriak, jadilah batu pijakan bagi Lu Fengxian ini, dan ia melemparkan tombak Fang Tian miliknya. Namun senjata itu justru dibelah 2 oleh pedang Xiang Yu. Xiang Yu langsung muncul di hadapannya dan melancarkan serangan balik. Setelah beberapa jurus, tubuh dipukul mundur terus-menerus, dan akhirnya senjatanya pun dipotong oleh Xiang Yu. Lu Bu berusaha mati-matian membalas serangan, namun tetap terkena tebasan di bagian perut. Dia berteriak kesakitan, sedangkan Xiang Yu seperti kesurupan.
terus-menerus berteriak, lagi. Lu Bu terpaksa mundur karena serangan itu. Kali ini giliran Xiang Yu yang mengucapkan kata-kata itu. Menyerah atau lanjut bertarung, Lu Bu mengepalkan tinjunya erat. Meski tanpa senjata, dia tetap ingin bertarung. Karena di akhir dinasti Han Timur, dia membunuh Ding Yuan, membunuh Dong Zhuo, masuk ke ibu kota, mengabdi pada Liu Bei, merebut Suzhou, meskipun harus mengorbankan harga diri dan menerima cercaan. Meskipun harus hidup dengan cara hina dan melupakan tujuan awal. Ampuni aku, Tuan Cao. Ampuni aku, Tuan Cao. Asalkan masih hidup, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Sayangnya, yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Hingga akhirnya tubuh terkubur di alam baka. Namun bahkan hingga mati, dia belum pernah meluapkan amarah yang dipendam selama bertahun-tahun. Saat menyalakan lilin dalam angin, hal yang paling ia sesali hanyalah satu hal: jika ada kehidupan selanjutnya, sebagai seorang jenderal perang, aku tidak akan mati dengan cara yang hina seperti ini lagi. Melainkan akan bertarung sampai akhir secara terhormat. Ayo, bagus. Sesuai keinginanmu. Begitu batu kecil itu jatuh, pertarungan terakhir pun akhirnya dimulai. Keduanya bertarung hanya dengan tinju. Satu pukulan dibalas satu hantaman kepala. Tubuh melancarkan pukulan beruntun secara brutal. Namun Xiang Yu tampaknya belum pernah merasakan kesenangan bertarung seperti ini. Tak peduli bagaimana Lu Bu menyerang, dia tetap tidak membalas. Saat Lu Bu mengumpulkan tenaga untuk melepaskan pukulan, Xiang Yu justru tersenyum dan menerima pukulan itu dengan wajahnya, lalu membalas dengan satu pukulan keras ke wajah Lu Bu. Terdengar suara retakan yang nyaring. Kepala Lu Bu langsung hancur berkeping-keping. Setelah terpental, wajah Lu Bu sudah tak bisa dikenali lagi. Lu Fengxian, kau menyerah dan mengaku kalah? Atau ingin lanjut? Aku serah, nenek moyangmu. HMPH. Aku tanya sekali lagi,